Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh perkembangan teknologi pada bidang pemasaran atau marketing, di mana di kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Singgi Prabowo, kemudian ada teman saya Haris Dwi Prasetyo, ada juga Rizky Karunia Ramadan, dan yang terakhir Muhammad Fahriza Arya Saputra. Langsung saja. Perkembangan teknologi merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan saat ini, karena teknologi sendiri ini akan semakin maju seiring berjalannya waktu, bahkan seiring berjalannya ilmu pengetahuan. Secara keseluruhan pun manusia juga tidak bisa lepas dari adanya sebuah teknologi, karena teknologi itu sendiri sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka secara instan. Dalam menumbuhkan kebutuhan dan keinginan secara modern, sebuah teknologi juga memerlukan sebuah pemasaran untuk mengatur seluruh aspek, merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang sudah ada ataupun kepada pembeli yang masih menjadi potensial. Jadi teknologi di sini sangat berperan sebagai hal yang dapat dikaitkan dengan pemasaran sebagai pola yang saling menguntungkan satu sama lain. Jika tidak ada teknologi, maka pemasaran pun akan menjadi yang terbelakang dan tidak akan maju untuk memenuhi tuntutan zaman pada saat ini. Teknologi informasi merupakan tulang punggung pada manajemen supply chain, karena konsep supply chain tidak bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi. Pada konsep supply chain, semakin banyak perusahaan yang terlibat pada rantai tersebut, maka akan semakin kompleks strategi pengelolaan yang perlu untuk dibangun. Dalam konteks pemasaran, internet sangat membawa dampak transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam berbisnis, yaitu berupa digital marketing. Istilah ini mengacu pada sebuah proses dalam perusahaan terlibat aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik atau yang biasa disebut dengan e-commerce. E-commerce memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan bisnis tradisional. Pada konsep tradisional commerce, pembeli dan penjual akan bertemu dan berinteraksi secara langsung di pasar atau di toko. Sedangkan dalam konsep e-commerce, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan pertemuan kedua belah pihak dijembatani sebuah website atau aplikasi mobile semacam Shopee, Tokopedia, Alibaba, Amazon, dan lain-lain. Menjadi tempat kedua belah pihak akan melakukan transaksi. Dengan adanya pemanfaatan internet dan teknologi sebagai media promosi, bahkan terjadi transaksi, maka akan dapat membuat kebutuhan dan keinginan manusia modern terpenuhi. Dampak positif. Teknologi yang terkoneksi dengan jaringan internet global memberikan peluang dalam pemasaran produk dan jasa sehingga memiliki banyak sekali dampak positif. Kami akan menyebutkan beberapa di antaranya. 1. Alat promosi yang baik dan murah. Dengan jaringan internet, website, desain maupun aplikasi mobile dengan kualitas yang menarik merupakan suatu alat promosi yang baik dan lebih murah, terutama dalam bisnis jasa. Yang kedua, penyampaian informasi produk lebih cepat. Pengaruh teknologi dalam e-commerce membuat penyampaian informasi secara cepat. Jika zaman dahulu dalam memasarkan produk harus menunggu beberapa minggu baru tersampaikan,
Tetapi dengan kemajuan sekarang, para penjual maupun pembeli tidak perlu menunggu lama karena dapat diakses melalui sebuah jaringan internet maupun situs-situs terkait. Yang ketiga, lebih ergonomis. Selain itu, dengan adanya e-commerce, konsumen merasa nyaman dan saat bertransaksi karena tidak perlu antri karena terbantu dengan adanya mobile banking. Yang keempat, jangkauan lebih luas. Karena tidak mengenal konsep ruang dan waktu, maka jangkauan untuk mendapatkan pangsa pasar baru pun menjadi semakin terbuka untuk daerah lokal maupun luar negeri. Seperti ketika ingin membeli baju seperti yang dipakai oleh idol-idol ataupun artis luar negeri, yaitu artis K-pop di Korea, kita bisa membeli di e-commerce yang diinginkan dan juga harganya bisa sesuai dengan keinginan kita dan mendapatkan kualitas yang diinginkan, sehingga lebih mudah membeli di belanja online tanpa harus ke tempatnya langsung. Yang kelima, menurunkan biaya operasional. Dengan adanya fasilitas teknologi e-bisnis ataupun e-commerce, biaya terutama untuk operasional bisnis menjadi semakin murah, seperti pengadaan kertas transaksi, buku pencatatan, serta rak penyimpanan bekas dan lain-lain dapat dikurangi pembiayaannya. Dampak negatif. Tak hanya memiliki dampak positif, ternyata e-commerce juga memiliki dampak negatif. Di antaranya, 1. Kesenjangan sosial. Dampak yang kurang baik bagi teknologi di bidang pemasaran adalah kesenjangan sosial. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan ketidaksamaan pemerataan pemeran teknologi yang sangat besar, karena perkembangan teknologi berkaitan erat dengan stratifikasi sosial. Dalam hal ini, surplus ekonomi dalam kaitannya dengan pemasaran dianggap berkaitan dengan perkembangan teknologi. Jadi, penetapan ekonomi rendah maupun pendapatan ekonomi tinggi sangat berdampak terhadap kesenjangan sosial. 2. Mengubah tatanan suatu masyarakat. Di samping itu, teknologi mungkin menjadi revolusioner karena peran teknologi dalam masyarakat, namun teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat mengubah tatanan suatu masyarakat. 3. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. 4. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. 5. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu, dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke datanya sendiri. 5. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu, dia memindahkan sejumlah rekening orang ke rekeningnya sendiri. 6. Dan masih banyak lagi. Kesimpulan, teknologi telah membuat perubahan bentuk maupun kapasitas, sehingga menghilangkan ciri khas personal dalam suatu produk. Penggunaan teknologi baru menuntut penyesuaian struktur sosial budaya dengan cepat. Akibatnya, masyarakat tersebut akan mengalami suatu kondisi kritis yang dapat berujung pada sebuah kelompok atau kesatuan baru. Teknologi dalam pemasaran mempunyai peran penting untuk meningkatkan eksistensi sebuah perusahaan atau suatu badan usaha. Pemasaran pada zaman sekarang ini, jika tidak ditunjang dengan adanya perkembangan teknologi yang maju, tidak mungkin dapat dipasarkan secara maksimal. Peranan teknologi dalam pemasaran yakni menunjang kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan sehingga pemasaran barang dan jasa dapat berjalan secara maksimal.